Kabid Polri datang ke Bekasi. Amin. Siapa sih kalian? Amin. Siapa? Amin lagi doa tuh. Amin. Amin. Naat itu lahir karena apa? Naat lahir dikarenakan gara-gara surat selebaran RA yang memutus Duriyah Wali Songo. Kan itu ujung-ujungnya pertama penyebab Naat berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yaitu pokoknya gini loh. Siapapun mukimat yang menginginkan atau yang menyerang Naat, PWI, nyerang alap-alap Mataram, wis mung bagian daripada orang yang tidak senang Wali Songo, Naatnya, PWI-nya bangkit di bumi Nusantara. Jadi tidak bisa, karena apa? Naat ini wadah daripada Duriyah Wali Songo ngumpul ke balung pisah. Di sisi lain, ya lahirnya Naat itu karena memang disebabkan pernyataan dari Rohim Taufik Assegaf yang memutus Duriyah Wali Songo itu tidak ada, karena ada surat edaran resmi dari Robito Alawiyah per 11 Juni 2020. Terus kok bisa Naat itu adalah RA, dan nanti Naat akan melakukan plat G, itu semuanya kabar hoax yang tidak bisa dipikir secara logika. Lah wong ini kan dari perseteruan kok, perseteruan antara RA dan para kiai-kiai yang termasuk Duriyah Wali Songo. Ya makanya lahirlah Naat sebagai wadah. Nah ini ketika Naat itu diserang oleh justru para mukimat, ya jangan dong ya, wadah ini tetap biar besar. Ketika ada satu kelompok atau oknum tertentu yang menjadi pengkhianat, yo yang dibersihkan wadahnya saja, bukan dihancurkan wadahnya. Tidak benar, tidak benar. Dan orang-orang itu pasti ya menyebarkan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat, termasuk secara data. Ya Pandito Acong, dijelaskan Pandito Acong satu putaran, monggo, biar tercerahkan. Ya, jadi mungkin benar. Tetapi pertanyaannya apakah pantas dan layak serta timingnya bila diangkat sekarang. Saya kemarin-kemarin itu berdebat ya, gimana kalau orang upload grupnya saya udah tahu itu pasti maksudnya kita ini mau diadu domba. Dan dangcuknya yang protes itu bukan Mbak Alwi, bahkan bukan Muhibin. Lah ini dari orang-orang kita sendiri kan dangcuk itu namanya. Jadi saya jawab, saya akan menerapkan standar ukuran yang sama kepada siapapun yang mengaku-ngaku zuriat Nabi. Gak akan beda, karena tuh saya orang yang pegang prinsip, orang yang berusaha untuk berlaku adil, jauh dari kebencian. Pokoknya kalau Bu Alwi begini, kalau Wali Songo begitu. Enggak begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, jangan mau kita diseret-seret. Apalagi hanya hipotesa yang prematur. Belum ngaceng udah cerot itu namanya tuh. Ya janganlah. Kita siap kok menghadapi segala tantangan dan pertanyaan atau resiko. Tetapi jangan prematur. Dulu itu loh saya protes keras itu sama Trisula Batu Ampar. Di bukunya yang terbit 2 buku itu ada 1,5 halaman. Ubed bukan tokoh fiktif, melainkan keturunan Fatimiyin. Ini prematur ini. Menentang
sedemikian komplitnya penelitian Kiai Imad. Bahkan kiainya tuh saya kejar tuh. Yai, ini bagaimana, masih prematur kok sudah diluncurkan dalam bentuk buku. Iya, saya punya datanya, sedang saya susun. Segerakan itu, bawa bukti, jangan digantung saja. Itu udah kesalahan pertama loh. Lah kok kita mau mengulangi kesalahan kedua? Dan yang lucunya, rame-ramenya tuh bukan dari Balwi. Apa mau kalian ini siapa? Apakah dibayar Ba'alawi? Kan nggak mau kalau kita bilang begitu. Makanya redam dulu. Satukan perjuangan kita itu mau apa. Nanti kalau dituntut akademis kita siap kok. Kalian melakukan penelitian aja nggak hanya hipotesa-hipotesa lalu menganggap diri paling benar. Kalaupun Naat salah, udah melakukan itu perjalanan jauh, datang ke sana kemari, membuktikan kalian cuma baca buku, ngaku-ngaku punya manuskrip, lalu menyalahkan Naat. Kalian ini Ba'alawi apa bukan? Kan sakit hati kan kalau gue tanya begitu. Apalagi kalian dibayar Ba'alawi untuk menyerang Naat. Udahlah, stop and berhenti, satukan fokus dan tujuan kepada Ba'alawi. Lanjut host, standby. Ya, terima kasih Pandita Acong. Ya, silahkan Bang Riki Irnawan diperjelas lagi. Bang Riki Irnawan, monitor, masih jelek sinyalnya. Kiai Syukur nak noni, Kiai Syukur silakan. Kiai Syukur. Ya, Ya, monggo. ya, saudara-saudara, apa yang dikatakan Bang Acong itu betul. Jangan melebar kemana-mana dulu. Fokus kita itu bagaimana caranya Ba'alawi ini terus kita suarakan. Nah, dan kami mohon kepada saudara-saudara yang lagi bersinggungan di yang awalnya kita tuh satu rumpun, ada sedikit kesinggungan, tolong jangan saling serang. Mari kita reda bersama-sama biar tidak dimanfaatkan oleh Ba'alawi. Begitu saudara-saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam kita, dalam diri kita, kalau ada beda pendapat, selesaikan secara adat kita, yakni musyawarah, ketemu, tabayun. Seperti itu saudara-saudara. Fokus kita tetap satu tujuan kita. Mari kita terus suarakan kebenaran tentang Ba'alawi, bukan cucu Nabi, pembelok sejarah, dan pembelokan akidah dengan akidah-akidah dan kitab-kitab yang sesat menyesatkan. Karena bahaya latennya adalah Ba'alawi ini saudara-saudara. Terima kasih. Ya, oke. Bang Jumis, silakan Bang Jumis. Monggo. Saya nyimak aja Gus, lagi ngantuk. Oke, saya tak narasi nggih, izin nggih. Ya monggo. Ya. Jadi begini ya kawan-kawan. Ini kan kita lihat ya para habib ini fokus kita. Ba'alawi ini fokus kita. Dari mulai pengakuan sebagai duriyah termasuk ajaran kurufatnya. Terus ketika ini Habib sudah mulai terdesak, sudah sulit untuk bernapas, tidak lagi punya panggung, para mukibin pada buyar, pada mereteli. Terus kita ya disuguhkan dengan teman kita sendiri menyerang daripada Naat dan Wali Songo, seolah-olah ini punya data bla 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 bla. Ya, kalau memang punya data oke, enggak apa-apa, kita terima, tidak menolak kok. Dianggap itu data 50% benar. Untuk mencapai 100% silahkan diteliti sampai selesai. Ya, tapi ingin kita garis bawahi, fokus kita ke Bali.
ke Bali. Jangan sampai dia itu ya lepas dari pembahasan. Dan kita tahu RA dan para Habib itu hakul yakin tidak akan pernah rela masa keemasannya dihancurkan, dirobohkan, dan dia tidak akan mau roboh sendiri. Maka mereka akan ikut yang menyerang kebangkitan Wali Songo, kebangkitan PWLS Laskar Sabilillah, Alap-Alap Mataram, dan naatnya pasti akan ikut-ikut dihancurkan. Karena mereka tidak akan rela untuk hancur sendiri, untuk roboh sendiri, untuk hilang sendiri dari peredaran. Yang ini baru muncul, dan itu banyak cara. Banyak cara yang dilakukan. Ba'alawi apa atau yang tidak bisa. Jadi kita harus fokus kawan-kawan. Munculnya naat, munculnya PWI itu karena kegelisahan oleh warga Nahdliyin termasuk Duriyah Wali Songo yang diputus nasabnya, yang diputus duriyahnya oleh Robito Alawiyah per tanggal 11 Juni 2020 ada surat edaran resmi dari Maktab Daimi Robito Alawiyah se-Indonesia dengan ini sampai ditandatangani bla 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 oleh pembina, ketua dan sekretarisnya. Dari sinilah ya kebangkitan kiai-kiai yang menjadi Duriyah Wali Songo tidak terima. Kenapa kita sudah diam, sudah menyembunyikan diri dari publik, kok masih ya diserang? Itu sama, saya pernah mengutip ya yang dikatakan oleh Bang Kumis. Ya, jelas bahwa ini Wali Songo, ini diklaim dulu, setelah diklaim, diakui, baru diamputasi duriannya, dikatakan tidak ada. Sama, jadi yang dikatakan itu sama, yang dikatakan oleh Bang Kumis itu diakui dulu, baru dipangkas, tidak punya keturunan. Lah disinilah kelicikan para Ba'alwi, kabib-kabibnya yang ada di Robito Alawiyah. Dan saat ini teman-teman kita ketika menyerang naat dengan bukti-bukti seolah-olah itu benar, tidak terbantahkan atau tidak. Buktimu itu mana? Apakah bukti itu bisa terverifikasi? Satu. Yang kedua, telitilah sampai finish. Jadilah Kiai Jimat jilid 2 kalau kamu mampu dan punya kemampuan. Jangan hanya framing ya, terus melempar data yang prematur baru hipotesa, bahan penelitian. Hipotesa itu bahan yang diteliti. Kalau masih berwujud bahan, belum menjadi masakan mateng kok sudah kita suruh makan, iya pasti akan sakit perut dong. Maka ketika ada yang menyuarakan tentang naat, tentang Wali Songo, boleh silahkan, itu hak Anda. Tapi kalau kita sebagai orang yang cerdas, yang memakai akal, kita pasti akan skeptis dengan siapapun, termasuk dengan teman sendiri. Bagaimana naat? Ini adalah wadah dari kebangkitan Wali Songo, dan ADART-nya jelas, anggaran dasar dan rumah tangga dari organisasi yang bernama naat ini mencatat silsilah Duriyah Wali Songo ke bawah. Ingat ya, ke bawah. Terus munculnya naat ini karena ada perseteruan antara RA dan Duriyah Wali Songo. Bagaimana mungkin ya naat ini akan geret RA dari haplogrup G ke O, dari mana? Seandainya itu bisa dan dilakukan, terus untungnya apa? Wong ke atasnya pasti akan terbantahkan, apalagi ketika memintaan isbat akan ditertawakan oleh masyarakat dunia, oleh akademi muslim, oleh cendekiawan muslim, oleh ulama-ulama muslim sedunia. Malu, hancur semua. Tidak mungkin secara akal sehat. Yang kedua, ketika
ini perseteruan yang terjadi daripada Naat dan RA yang saat itu terjadi gara-gara pemutusan Duriyah Wali Songo, dan ternyata Wali Songo ini sekarang bangkit daripada keterpurukan yang dulu itu nyembah-nyembah Habib, takut tunduk daripada Habib karena Habib dianggap Duriyah Rasulullah. Sekarang tahu bahwa Wali Songo bukan bagian Ba'alawi. Ulangi sekali lagi ya, poin terpenting, Wali Songo Duriyahnya bukan bagian dari Ba'alawi, dan Wali Songo tersambung ke Rasulullah tidak lewat Ba'alawi. Titik, itu poin terpenting. Kuncinya itu saja. Ketika akan ada pelurusan daripada sejarahnya Wali Songo, kita semua mendukung tanpa terkecuali. Semuanya harus lurus, tidak boleh ada yang dibelokkan. Kita sepakat. Tapi jangan pernah berasumsi, menuduh seolah-olah berandai-andai iki Naat podo RA, iki Naat akan membawa haplo G ke O. Itu asumsi yang tidak berdasar, tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Tapi ketika itu pun terjadi, terus bagaimana ketika mau dinaikkan ke atas sana? Tidak akan tidak akan diterima. Wes, ini logika secara kalsiat seperti itu. Jadi jangan kita pernah menyerang Naat, menyerang Wali Songo. Biarkan mereka itu berkembang dengan pesat. Kebangkitan Nusantara itu nyata. Singkirkan daripada ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi dan doktrin-doktrin sesatnya. Kalau ini yang baru mau bangkit Anda serang, Anda hancurkan, terus bagaimana ketika Anda ngomong ayo bangkit, wong belum bangkit ya Anda hantam? Bagaimana harus bangkit? Belum bangkit Anda aja fitnah, ya Anda framing. Bagaimana ketika ingin besar, ketika itu Anda lakukan menyerang daripada apa yang ingin engkau besarkan. Begitulah. Kotor wadahnya, kata Rasulullah. Seandainya Naat itu ada penyusup, ada oknum yang berkhianat, kan ini wadah. Naat cuma wadah, dan artinya jelas. Jangan kau hancurkan wadahnya dong. Kalau ketuanya itu penyusup, seandainya itu strukturalnya itu penyusup, pengkhianat, tapi jangan kau hancurkan wadahnya, ganti ketuanya, ganti. Seandainya memang tidak benar, tidak bagus dan disinyalir akan menjadi momok di Naat, ya diganti, selesai. Bersihkan wadahnya daripada kotorannya, bukan dihancurkan. Begitu. Ya, fokus ke Ba'alawi aja, fokus ke Ba'alawi, tidak usah bicara Naat lah. Jadi kalau sepakat. Di bawah itu ada yang mau apa ketik-ketik mengenai Naat, tidak usah dijawab. Udah cukup lah. Ya Qori aja yang nasabnya palsu, tapi kita tidak pernah bicara membicarakan nasabnya Qori, yang dibicarakan Ba'alawi aja kan. Iya toh. Jadi tidak perlulah kita fokus pada anti. Mantap. Ini kadang-kadang dijawab ya, silakan. Sudah siap. itu Qori Puyeng itu kenapa itu? Qori Puyeng itu sudah dapat panggilan kayaknya ya. Kok Puyeng? Kenapa Puyeng? Oh, ada indikasi mau dapat panggilan itu Kiai. Entah itu panggilan yang kuasa atau panggilan yang berwenang, yang berkuasa kan artinya yang berwenang maksud saya. Yang berkuasa di wilayah tersebut gitu. Iya. Undangan makan mungkin. Oh iya. Makan di ini di teralis mungkin Kiai. Tapi Allah ya tanggung. Tapi ini host, kalau saya itu ya dalam masalah ini ya,
Ya ini saya tidak ini. Saya ingin mengkritik diri pribadi dan mungkin beberapa orang yang merasa begini, host. Pola pikir kita itu masih mengglorifikasi nasab Nabi. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai bernasab kepada Nabi dan terbukti ya kan, terbukti dia bernasab kepada Nabi, secara otomatis kita akan mengglorifikasinya. Diakui atau tidak, sengaja atau tidak, memang seperti itu kenyataannya. Nah, jadi ya kemarin kan sama Kiai Bang Kumis itu kita juga sudah ngobrol, diskusi panjang lebar. Apa sih gunanya nasab itu? Kan nggak ada ya, Kiai. Nggak ada sama sekali kegunaan nasab itu. Nggak ada sama sekali kemuliaan nasab itu dalam agama, dalam beragama. Apalagi dalam hubungan kehidupan sosial. Ya saya tidak peduli ya untuk masalah naat atau apa, saya nggak peduli, sama sekali nggak peduli. Yang saya pedulikan itu ketika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, apalagi Balawi. Kalau Balawi ya kan itu sudah memang pergerakan awal kita dan tujuan kita jelas itu Balawi. Tapi siapapun selain Balawi, kalau ngaku-ngaku zuriyah Nabi tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia sebagai zuriyah Nabi, ya jelas kita tolak gitu kan. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika orang tersebut ternyata terbukti sebagai zuriyah Nabi ya, dengan cara apapun ya. Misalnya dengan tes DNA, misalnya dengan catatan, ya kita akan terima. Namun ya, ketika kita menerima nasab tersebut, kita akan secara otomatis mengglorifikasi. Nah, maksud saya, pola pikir pengglorifikasian nasab ini yang seharusnya kita rubah dari sekarang gitu. Begini, tadi siang saya itu nonton podcastnya Gus Aziz Jazuli dengan Dr. Sugeng bersama 2 orang dari Syiah Imamiyah. Nah, jadi orang-orang Syiah ini sudah mulai bersuara, host, terkait nasab Balawi ini. Mereka sudah mulai gerah. Karena apa? Karena beberapa teman-teman kita itu menghubungkan Balawi ini dengan Syiah. Mereka nggak terima, host. Orang-orang Syiah Imamiyah itu nggak terima. Nah, akhirnya mereka klarifikasi di podcastnya Gus Aziz Jazuli itu. Silakan ditonton, itu kayaknya baru sehari ya tuh. Ya, jadi bahkan ya di lingkungan Syiah Imamiyah pun nasab itu nggak ada gunanya ternyata, host. Orang tadi ya saya dengar ini ceritanya tadi, dia pernah itu di Iran itu orang Sayyid bertengkar dengan non Sayyid, hampir gontok-gontokan. Artinya nggak ada sekat di situ. Nggak ada status. Sayyid itu bukan status. Sayyid itu cuma sekedar gelar. Ini orang Syiah loh, orang Syiah yang jelas-jelas mengglorifikasi nasab, yang jelas-jelas kitab-kitab nasab yang mu'tabaroh itu hampir sebagian besar itu dari ulama-ulama nasab dari kalangan Syiah. Itu loh. Kitab-kitab nasab yang mu'tabar dari kalangan ahlu sunnah itu masih bisa dihitung jari, host. Imam Fakhrul Razi misalnya, atau Imam Al-Fakhri misalnya, Tahdzibul Ansab, Muntaqilatut Taribiyah, Sirru Silsilatil Alawiyah. Itu tuh orang-orang Syiah semua itu, dari kalangan Syiah semua itu. Nah, di lingkungan Syiah, bahkan Imamiyah, di kalangan Syiah, lingkungan Syiah Imamiyah loh, mereka nggak pernah itu mengglorifikasi nasab Nabi. Orang Sayyid, mau dia Sayyid kah, mau dia apakah, dia tetap dianggap sama, setara gitu loh. Nah, kenapa Maaf, kita yang saya potong sebentar ya, mumpung saya ingat itu. Kalau dikatakan di Syiah itu zuriyah Nabi itu tidak ada manfaat, mungkin saya kurang sepakat ya, karena justru selesaikan dulu saya kayak selesaikan dulu saya kayak yang dihargai oleh orang-orang Syiah, khususnya Imamiyah, itu 14 imamnya, 12 imamnya.
termasuk ahlul bait, ahlul kisah. Ini dari keterangan mereka sendiri loh. Ini saya dengar dari keterangan mereka sendiri. Silahkan ditonton videonya. Itu podcast antara Gus Aziz, tadi Gus Lutfi, Dr. Sugeng, sama ada 2 orang Syiah dari kalangan Imamiyah, Ja'fariyah itu. Mereka cerita sendiri ya. Lingkungan sosial mereka tuh cerita sendiri gitu. Bahkan yang Sayyid, ini kita bicara yang Sayyid ya, yang Sayyid. Bukan bicara imamnya. Jadi di antara mereka itu yang paling mereka hargai itu, bahkan mereka anggap sebagai maksumin itu, Putus-putus ya. Terus. bahkan yang mereka anggap sebagai maksumin itu ya 12 imam mereka, termasuk Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Jadi ada 14 maksumin menurut akidah mereka. Nah, di bawahnya itu adalah ayatullah. Ayatullah ini ya mungkin simpelnya adalah penyambung lidah para 12 imam ini. Nah, bahkan katanya tadi di keterangan mereka itu, bahkan setelah Muhammad Al-Mahdi, imam yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi itu dalam keadaan ghaibah, ketika itu hilang. Nah, Muhammad Al-Mahdi ini menunjuk pengganti beliau, ada 4 orang yang bukan dari kalangan Sayyid, yang bukan dari kalangan keturunan Nabi, dan itu dihormati oleh orang-orang Syiah. 4 nama itu dihormati oleh orang-orang Syiah, khususnya Imamiyah ya. Ini kita bicara Imamiyah Ja'fariyah ya. Nah, jadi yang mereka hargai, yang mereka muliakan, khusus itu ya imam mereka sama Ayatullah. Ayatullah itu pimpinan spiritual mereka. Nah, di bawah Ayatullah itu ada Hujjatul Islam. Nah, jadi Hujjatul Islam tuh kayak gurunya Syekh Mahdi Ar-Rajai itu, Syekh Al-Mar'ashi. Itu termasuk Hujjatul Islam. Nah, itu yang mereka hargai, mereka hormati. Di bawahnya yang sayyid-sayyid yang nggak punya ilmu, tapi atau ilmunya sedikit, atau cuman levelnya cuman setara ustadz biasa. Ya kan ya, kayak ini, kayak Ba'alawi sekarang lah ihwalnya. Itu nggak dihargai, ya bukan nggak dihargai sesama manusia, tapi dianggap setara gitu. Nah, di Syiah, di tradisi Syiah begitu. Kenapa tradisi kita tidak begitu? Maksud saya begini, tradisi Syiah yang jelas-jelas itu loh, menjaga silsilah Nabi itu, bahkan mereka anggap sebagai imam turun-temurun, itu biasa aja gitu loh. Mereka terhadap keturunan Nabi, yang mereka anggap sayyid, itu biasa aja, bahkan tidak ada kafaah, apalagi kafaah. Di tradisi Syiah itu, Syiah Imamiyah itu, kalau misalnya seorang sayyidah itu menikah dengan orang yang bukan sayyid, yang non sayyid, anaknya itu tetap dianggap sebagai keturunan Nabi, tapi sebutannya berbeda, disebut Mirza. Sebutannya berbeda, bukan sayyid tapi Mirza. Tapi tetap dianggap keturunan Nabi, namun status sosialnya setara. Jadi nggak ada kemuliaan menurut mereka. Dalam nasab itu nggak ada kemuliaan sama sekali. Yang ada itu ilmu sama amal ketakwaan. Bahkan tadi salah satu dari pemateri yang dari kalangan Syiah Ja'fariyah itu tadi juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan, hadis, kalau mereka kan menganggap yang 12 imam itu juga hadis ya. Jadi ini qaulnya atau makolahnya Imam Ja'far Shadiq terkait syafaat gitu. Terkait syafaat, Imam Ja'far Shadiq itu justru mensyaratkan syafaat kami itu tidak berlaku untuk orang-orang yang nggak bisa menjaga sholatnya. Nah, artinya kemuliaan itu mereka jelas sekali pada ketakwaan. Kita yang ahlu sunnah ini, ahlu sunnah wal jamaah, yang jelas-jelas murni mengikut kepada Rasulullah, kenapa tidak berpola pikir seperti ini gitu loh. Ini yang sebenarnya ingin sekali gitu saya utarakan gitu, Ros. Jadi ya dari sekarang gitu loh, kita mulailah gitu
Kalau meletakkan kemuliaan, menganggap seorang mulia itu hanya pada ketakwaan, ilmu, dan keimanan. Udah 3 itu aja. Mau dia sayyid kek, mau dia siapa kek. Kalau tidak berilmu, ya kita anggap setara, kita hargai sebagai sesama manusia. Tidak usah diberlebih-lebihan, tidak usah diglorifikasi hanya karena nasabnya bersambung kepada Nabi. Gitu loh. Itu sih sebenarnya host yang pola pikir yang perlu kita rubah gitu loh. Jadi ketika ada siapapun